Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam ini untuk pertama kalinya, Long Hao Chen segera merasa bahwa dia akan menjadi lawan yang sangat kuat. Bahkan ketika tiga ksatria lainnya, termasuk Han Yu, muncul, mereka tidak meninggalkannya dengan kesan sebesar itu. Itu adalah intuisi bahaya. Ketika pemuda berpakaian hitam memberitahu Long Hao Chen bahwa dia tidak akan memanggil tunggangannya, dia mengeluarkan aura kepercayaan diri yang ekstrim. Harga diri seseorang harus koheren dengan kemampuannya. Matanya dengan tegas menatap Long Hao Chen, tetapi dari mereka, Long Hao Chen tidak dapat mengatakan bagaimana keadaan pikiran pemuda ini. Saat mereka saling berhadapan, mata Long Hao Chen dipenuhi dengan semangat juang yang membara. Meskipun dia baru berusia 14 tahun dan tubuhnya jelas tidak bisa menandingi pemuda berpakaian hitam yang berusia 20-an ini, dalam hal kekuatan, dia tidak kalah sedikit pun. Temperamen kedua karakter ini sama berbedanya dengan langit dan bumi. Long Hao Chen seperti pisau tajam yang menunjukkan kemampuannya dengan tanpa henti meningkatkan semangat juangnya, seolah-olah dia adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Pemuda berpakaian hitam itu sangat tenang, tampak seperti jurang maut yang menelan semangat juang Long Hao Chen. Kebetulan besar adalah bahwa wasit mereka adalah orang yang sama yang bertugas mengatur pertandingan Long Hao Chen dengan Han Yu. Dia dengan tenang berjalan ke depan dan berkata, pertandingan mungkin dimulai. Nama saya Yang Wenzhao. Saya percaya bahwa Anda mungkin akan menjadi saingan baik saya dalam waktu dekat. Pemuda berpakaian hitam itu memiliki senyum di wajahnya, dan sepertinya perubahan muncul dalam temperamennya. Dia sebelumnya sangat tenang, tetapi Long Hao Chen tidak punya cara untuk menentukan perasaannya saat ini. Namaku Long Hao Chen, dan sekarang aku adalah lawanmu. Long Hao Chen dengan tenang berkata, sebelum pertandingan dimulai, hasilnya tidak dapat diputuskan. Juga tidak apa-apa jika Anda memanggil tunggangan Anda, itu adalah kekuatanmu sendiri. Yang Wenzhao mengangguk, mari kita mulai. Saat dia berbicara, tangannya tiba-tiba bergerak ke sisi tubuhnya, dan cahaya keemasan muncul secara bersamaan dari kedua tangannya. Mereka berubah menjadi dua claymores yang identik. Tanpa ragu sedikit pun, dia juga memiliki item penyimpanan sihir. Seorang ksatria retribusi. Murid Long Hao Chen tiba-tiba menyusut dan mulai berkilau hebat. Dia mengeluarkan kedua pedangnya juga, pedang cahaya dan pedang api yang langsung muncul di tangannya. Benar, ini adalah konfrontasi antara dua ksatria retribusi. Energi spiritual yang kuat pecah, dan Long Hao Chen dan Yang Wenzhao bergerak pada saat yang sama. Long Hao Chen menyerang seperti anak panah ke arah Yang Wenzhao. Ini adalah pertama kalinya selama seleksi perburuan iblis dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Tiga skill ksatria pelindung amplifikasi muncul secara bersamaan. Saat bertarung sebagai ksatria retribusi, Long Hao Chen mendapat dukungan dari keterampilan ksatria pelindung. Alasan mengapa tidak ada ksatria yang memilih untuk berlatih di jalur pelindung dan retribusi adalah karena akan ada terlalu banyak kemampuan untuk dipelajari. Untuk sepenuhnya menggunakan kemampuan seseorang diperlukan ksatria untuk mengandalkan energi spiritualnya. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat kemampuannya, tetapi konsumsi energi spiritual juga akan meningkat. Jalur pelatihan sebagai pelindung dan ksatria retributor pada saat yang sama akan membuat seseorang menggunakan keterampilan dalam jumlah besar tanpa henti dan mengkonsumsi energi spiritualnya terlalu cepat. Selain itu, untuk merangkul dua spesialisasi pada saat yang sama dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan keterampilan kedua spesialisasi dengan sebaik-baiknya. Tapi Long Hao Chen adalah pengecualian, energi spiritual internal bawaannya berada di tingkat ke-97, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Energi spiritual internal bawaan yang menakutkan ini membuatnya menggunakan energi spiritual yang jauh lebih sedikit daripada para ksatria lainnya. Tidak hanya itu, dia juga bisa memahami setiap skill yang berhubungan dengan atribut cahaya dengan lebih mudah. Selama 5 tahun terakhir, Long Hao Chen belajar di bawah Long Xingyu dan, segera setelah itu, Ye Hua. Kerja kerasnya yang sangat besar juga mendukung bakat bawaannya yang luar biasa. Di semua aula Hao Yue, sama sekali tidak mungkin untuk menemukan ksatria lain yang rajin seperti Long Hao Chen.
Sukses menuntut 99% ketekunan dan 1% bakat. 1% dari bakat ini adalah bagian terpenting, tetapi demikian pula, tidak ada yang bisa sukses dengan kurangnya upaya. Tapi Long Hao Chen memiliki keduanya. Pedang cahayanya dan pedang apinya secara bersamaan memutih, tepi putih murni. Sesuai dengan aturan kompetisi, sebelum kedua belah pihak mulai menyerang, harus ada jarak 30 meter yang memisahkan mereka. Dengan kata lain, saat Long Hao Chen menyerang untuk menutupi 30 meter ini, dia menggunakan 4 keterampilan satu demi satu. Keempat keterampilan ini tidak memiliki konsumsi energi spiritual yang tinggi, tetapi menambahkannya, total biayanya melebihi 150 unit. Secara alami, ini untuk ksatria biasa. Poin pentingnya adalah dia sepenuhnya menggunakan kemampuan ini bersama-sama, keterampilan ksatria retribusinya dan keterampilan ksatria pelindung berinteraksi bersama dengan tepat, tanpa cacat sedikit pun. Bukan hanya 8 pesaing yang tersisa yang melihat dengan penuh perhatian pada pertandingan ini, tetapi di platform, para senior dari aliansi ksatria itu juga menonton dengan seluruh perhatian mereka, tanpa mengedipkan mata. Karena masih ada jarak 3 meter yang memisahkannya dari Long Hao Chen, Yang Wenzhao mulai bergerak. Kaki kirinya mengambil langkah besar ke depan dan seluruh tubuhnya segera mengikuti. Claymore di tangan kirinya masih di sisinya, tetapi dia memiringkan yang ada di tangan kanannya, mengangkatnya secara diagonal. Dengan satu gerakan, Yang Wenzhao menunjukkan kekuatannya yang tangguh. Dia tidak menggunakan keterampilan apapun, tetapi ujung pedangnya ditutupi dengan cahaya keemasan 66 cm, membuat Claymore-nya tampak lebih panjang dari aslinya. Dalam tindakan selanjutnya, Claymore menyapu tanah dan menebas ke depan. Stop! Long Hao Chen tiba-tiba berhenti di tengah serangannya dan tubuhnya tampak seolah-olah menabrak dinding. Kaki kirinya menginjak tanah seolah-olah dia telah kehilangan keseimbangan dan akan jatuh ke samping, tetapi pedang api di tangan kirinya dengan kejam menghantam tanah, berhasil melemparkan tubuhnya ke udara. Dia menghindari serangan Yang Wenzhao ini tepat pada waktunya. Dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan tusukan menggunakan pedang cahayanya, dan menggunakan keterampilan pengumpulan daya, dia membidik langsung ke dada Yang Wenzhao. Itu benar, energi spiritual lawannya melampaui miliknya sejauh ini, jadi Long Hao Chen tidak memilih untuk bertarung sembarangan, tetapi dia malah memilih untuk menggunakan keahliannya. Bagus! Yang Wenzhao berteriak keras, dia tidak menyangka Long Hao Chen akan menggunakan teknik yang merepotkan di tengah serangannya. Mengangkat pedang di tangan kirinya dan secara bersamaan menendang kaki kanannya dengan kaki kirinya, dia melawan semua harapan dan mengganggu gerakan sebelumnya, bahkan lebih tiba-tiba dan efektif daripada Long Hao Chen. Pedang cahaya Long Hao Chen dan Claymore di tangan Yang Wenzhao bertabrakan. Ksatria terakhir ini menemukan dengan heran bahwa pedang Long Hao Chen tidak mengandung banyak kekuatan. Ditarik oleh Claymore di tangan kirinya, Long Hao Chen mengambil kesempatan untuk membuat tubuhnya berputar lebih cepat. Secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya, dia memotong ke arah Yang Wenzhao. Yang Wenzhao tidak bergerak, dia juga tidak berusaha menghindari serangan ini. Dia menggunakan dua Claymores-nya, secara bersamaan menciptakan riak kecil di udara. Dengan suara dentang, serangkaian ledakan terdengar di udara. Pada saat napas, senjata Long Hao Chen dan Yang Wenzhao bertabrakan berkali-kali. Pedang Long Hao Chen seperti penggiling daging, tetapi yang lebih penting, dia menyerang terus-menerus, menggunakan kekuatan pertahanan Yang Wenzhao untuk meningkatkan kecepatan putarannya sendiri. Itu semakin meningkatkan frekuensi serangannya. Secara bertahap, lingkaran cahaya berwarna emas tersebar di tubuh Long Hao Chen, dan sosoknya menjadi kabur. Yang Wenzhao mulai menunjukkan ekspresi terkejut, frekuensi serangannya hanya bisa mengimbangi serangan Long Hao Chen yang tidak terputus. Tapi serangan Long Hao Chen hanya menjadi lebih ganas, mereka tampak seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Dalam selang waktu yang singkat ini, dia sudah kehilangan jejak jumlah serangan yang harus dia tahan. Saya mencoba memiringkan keterampilan, alih-alih menggunakan skill. Saya bodoh. Ini adalah reaksi pertama Yang Wenzhao. Dia segera mengerti bahwa serangan dari Long Hao Chen ini adalah upaya habis-habisan, tanpa batasan apapun.
Tujuan utamanya jelas untuk membuatnya kewalahan. Di ruang tunggu, kepala ksatria suci bergumam pada dirinya sendiri, ini skill menakjubkan seperti yang diharapkan, dia mewarisi keterampilan ini juga, seperti yang diharapkan. Sayang sekali pedang berputar ini jauh dari sempurna. Tanpa energi spiritual yang cukup, dia tidak dapat menampilkan kekuatan pembunuh dari keterampilan retribusi ofensif murni ini. Yang Wenzhao tiba-tiba menguatkan pedangnya ke tanah, dan cahaya berwarna emas yang intens dipancarkan oleh tanah, dengan kejam menyerang Long Hao Chen yang berada di tengah-tengah skill pedang berputar garis bawah. Itu adalah arai garis bawah pertempuran garis bawah surgawi. Arai pertempuran surgawi tidak bisa benar-benar mengguncang Long Hao Chen, saat dia sepenuhnya menggunakan skill pedang berputar, semangat juang Long Hao Chen sudah berada di puncaknya dan meledak. Di bawah rotasi ini, energi spiritualnya mengambil bentuk pusaran air yang menakutkan di sekelilingnya. Bahkan jika Yang Wenzhao memiliki energi spiritual cair, pertempuran belaka arai surgawi garis bawah tidak memiliki cara untuk menghentikan Long Hao Chen. Tetapi energi spiritual cair bagaimanapun juga adalah energi spiritual cair, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa lamban karena tubuhnya terus berputar begitu cepat. Segera, Yang Wenzhao menempelkan pedang di tangan kirinya ke tanah, ketika energi spiritual cair yang mengelilingi tubuhnya bergetar dengan frekuensi yang mencengangkan pecah dengan suara siulan yang menyerupai desisan naga. Segera setelah itu, di mata para penonton, Yang Wenzhao langsung mengambil bentuk naga berwarna emas yang menjulang di langit, dengan ganas menyerang Long Hao Chen yang masih mengeksekusi skill pedang berputar. Serangan naga, skill ksatria retribusi dari langkah kelima dengan potensi ofensif terpenting. Di depan tekanan skill pedang berputar Yang Wenzhao tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk membalikkan situasi. Naga besar berwarna emas menghilang dan memancarkan debu cahaya terang. Dari sana, Yang Wenzhao muncul. Kedua kakinya jatuh ke tanah, saat dia mundur 3 langkah, dan berdiri teguh. Di sisi lain, Long Hao Chen yang sebelumnya berputar dengan cepat tiba-tiba berhenti. Setelah berputar-putar untuk waktu yang lama di udara, saat dia mencapai tanah, dia tersandung 7 atau 8 langkah ke belakang dan hanya bisa berdiri di atas kakinya dengan susah payah. Dengan membandingkan perubahan napas mereka, dapat dengan jelas terlihat bahwa Long Hao Chen menggunakan lebih banyak energi spiritual daripada lawannya. Skill pedang berputar sangat kuat, tetapi itu juga sangat melelahkan baginya. Selanjutnya, energi spiritual cair Yang Wenzhao benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Namun, Yang Wenzhao langsung tercengang oleh fakta bahwa meskipun dia hampir tidak bisa berdiri di atas kedua kakinya, Long Hao Chen memegang kedua pedangnya di kedua sisi dan kabut berwarna emas dipancarkan di sekelilingnya dalam sekejap, garis bawah kekuatan penyimpanan. Sungguh semangat juang yang pantang menyerah. Yang Wenzhao merasakan darah di tubuhnya terangkat, dia secara alami mengerti bahwa Long Hao Chen sama sekali tidak lebih baik darinya, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia masih memilih untuk segera menggunakan keterampilan yang sama seperti sebelumnya. Sejak beberapa hari yang lalu, Long Hao Chen telah menggunakan terus-menerus garis bawah kekuatan menyimpan garis bawah untuk mempercepat kultivasinya sendiri, sambil memahami misteri mendalam dari energi spiritual cair. Tanpa henti memperdalam pemahamannya tentang keterampilan ini membuatnya menguasainya bahkan lebih dari di masa lalu kekuatan menyimpan jelas meningkat. Penyerangan Yang Wenzhao membuat pilihan yang sama yang dilakukan Han Yu pada hari sebelumnya. Melihatnya menyimpan kekuatan, dia segera meluncurkan garis bawah serangan garis bawah tanpa ragu sedikit pun. Gerakannya bahkan lebih cepat dari Han Yu, dengan kedua pedangnya di kedua sisinya, dia melemparkan dirinya ke Long Hao Chen, ditutupi oleh cahaya berwarna emas yang kuat. Tubuhnya bergegas ke depan, saat cahaya berwarna emas ini menjadi semakin dalam, dan energi spiritual cair yang kaya yang mengelilingi tubuhnya juga menjadi lebih padat. Tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, menatap Yang Wenzhao yang menyerang dengan kejam. Menggunakan keterampilan sederhana, Yang Wenzhao hanya mencoba mengganggu garis bawah kekuatan penyimpanan Long Hao Chen. Melihat dari skill pedang berputar sebelumnya, Long Hao Chen pasti memiliki banyak keterampilan rahasia.
Skill pedang berputar garis bawah adalah semacam keterampilan yang membuat Yang Wenzhao benar-benar iri. Itu bahkan bukan sesuatu yang tercatat dalam catatan aliansi kuil, tetapi harus menjadi keterampilan yang diciptakan secara pribadi oleh seorang ksatria yang tangguh. Mengangkat pedang apinya, dan menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen bergerak begitu lawannya sangat dekat dengannya. Saat dia menangkis serangan lawannya dengan pedang tangan kirinya, pedang cahaya di tangan kanannya sudah memotongnya. Semua penonton dapat dengan jelas melihat bahwa ketika pedang cahaya di tangan Long Hao Chen mendekat, cahaya keemasan kecil yang membungkusnya menjadi lebih terang, sampai akhirnya menjadi cahaya yang menyilaukan. Itu serangan kekuatan matahari. Kekuatan penyimpanan sama sekali tidak efektif, bahkan jika waktu kekuatan penyimpanan singkat, itu masih meningkatkan kemanjuran sebagian dari energi spiritualnya. Ini garis bawah serangan kekuatan matahari Long Hao Chen memberikan sensasi keadilan dan keadilan. Sinar matahari yang mencolok ini tampak cukup ringan, dan inti emas dari serangan matahari ini tampak membeku. Kedua serangan bertemu, Yang Wenzhao mengangkat pedang di tangan kirinya, menghalangi serangan matahari Long Hao Chen dengan aura putih sederhana. Tapi dia benar-benar tercengang. Itu karena dari serangan matahari ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual Long Hao Chen telah mencapai ambang transformasi menjadi cair. Sebenarnya, sejak awal pertempuran, Yang Wenzhao tidak berusaha sekuat tenaga. Dia ingin melihat nilai pemuda ini yang tampak jauh lebih muda dari dirinya sendiri, untuk mengevaluasi levelnya. Bagaimanapun, dia telah menang atas Han Yu. Fakta bahwa Long Hao Chen pada saat yang sama adalah seorang ksatria pelindung dan seorang ksatria retribusi semakin membangkitkan minatnya. Dia benar-benar yakin bahwa Long Hao Chen bukan tandingannya, jadi dia telah menahan serangannya hingga sekarang, hanya mementingkan pengujian lawannya. Tetapi saat ujiannya berlanjut, dia semakin terkejut, dan serangan sebelumnya sebenarnya menggunakan semua kekuatannya. Jika bukan itu masalahnya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin? Long Hao Chen mundur selangkah sementara Yang Wenzhao tidak bergerak sedikit pun. Namun, sinar matahari yang intens bersinar untuk kedua kalinya di barisan, itu, seperti sebelumnya, adalah serangan garis bawah matahari. Terlepas dari penampilannya yang rapuh, ekspresi Long Hao Chen saat ini sangat heroik. Dengan erat mencengkeram pedang cahayanya, dia dengan pedang apinya. Apa kecepatan menghubungkan yang cepat? Garis bawah orang harus tahu bahwa serangan matahari sebenarnya adalah keterampilan paling kuat di langkah keempat. Kali ini, Yang Wenzhao tidak berani ceroboh. Mengayunkan kedua claymores-nya, dia menangkis sekali lagi serangan Long Hao Chen. Hanya saja, kali ini, Long Hao Chen tidak mundur. Kakinya tampak bergerak dalam gerakan lambat, tetapi memiliki irama khusus. Sambil tetap bergerak, Long Hao Chen mengacungkan kedua pedangnya. Di bawah tatapan heran para pengamat di sekitarnya, dia terus menyerang, meluncurkan 18 pukulan. Setiap serangan dieksekusi dengan penuh semangat, tetapi yang lebih penting, setiap pukulannya bahkan lebih mengesankan daripada yang sebelumnya. Penuh percaya diri, dia memanfaatkan momentumnya untuk menindas Yang Wenzhao yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan semua kekuatannya. Namun, Yang Wenzhao ini memang tangguh, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, dia bahkan tidak mundur selangkah pun setelah memblokir 18 pukulan. Sangat memuaskan, Long Hao Chen berteriak keras. Dengan teriakan keras ini, dia mundur selangkah. Karena ketika Yang Wenzhao memblokir serangan terakhirnya, ia menggunakan obstruksi ilahi cahaya berwarna emas yang membentuk dengan cepat berkumpul di dua claymores-nya, meluncurkan serangan. Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan retretnya dan menyilangkan pedang secara simetris di kedua tangannya. Gemuruh, gemuruh. Long Hao Chen berdiri di atas kedua kakinya setelah mundur 1 meter ke belakang, dia benar-benar memblokir pelanggaran lawannya. Pedang cahaya di tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan aura suci yang kaya muncul dengan cahaya putih. Itu adalah pedang garis bawah suci. Keterampilan pedang suci sebenarnya perlu diisi dengan kekuatan penyimpanan, atau setidaknya ini adalah kasus di tingkat kultivasi Long Hao Chen saat ini. Dia perlu mempersiapkannya setidaknya selama beberapa detik untuk mungkin menggunakan pedang suci.
Tapi kali ini, setelah dia meminjam kekuatan untuk menangkis serangan lawannya, dia segera menggunakan skill dan menggunakannya untuk membentuk pedang suci. Penggunaan keterampilan rahasia yang tangguh ini menunjukkan betapa mencengangkan latar belakangnya. Pedang suci bahkan tidak termasuk di antara keterampilan rahasia yang direkam oleh kuil ksatria. Bagus. Yang Wenzhao tiba-tiba tersenyum, dia tidak menyangka Long Hao Chen, yang untuk sementara hanya bisa menggunakan satu pedang, untuk memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan balik. Meregangkan kedua tangannya di depan, dia, seperti Long Hao Chen, memancarkan aura suci dari seluruh tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kedua pedangnya mulai memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Jelas, dia berencana menggunakan pedang suci dengan kedua pedangnya untuk menjawab pedang suci tunggal Long Hao Chen. Long Hao Chen mendengus dingin, sama sekali mengabaikan Yang Wenzhao. Dia mengangkat kepalanya, melihat pedang cahayanya yang marah, dipenuhi dengan pancaran suci yang menyilaukan. Pada saat ini, warna merah aneh memenuhi matanya. Dengan persepsinya yang mencengangkan, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahwa Yang Wenzhao tidak akan habis-habisan dalam pertempuran melawannya ini. Ini adalah sesuatu yang Long Hao Chen tidak bisa terima, bahkan lebih dari kekalahan. Hah! Dari peron, orang pertama yang melihat ada yang tidak beres adalah kepala ksatria suci Han Qian. Dia tiba-tiba berdiri, dan berkata, dengan penuh keheranan, anak ini benar-benar bertekad untuk menang dengan segala cara. Dia melangkah lebih jauh dengan menggunakan keterampilan langkah ketujuh, pengorbanan. Apakah Long Xingyu marah? Jangan bilang dia tidak takut merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan. Setelah melihat penampilan Long Hao Chen di hari-hari terakhir, dia secara alami sudah menebak dari siapa cincin warisannya itu. Pengorbanan adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh kedua spesialisasi, ksatria pelindung dan ksatria retribusi. Itu adalah keterampilan rahasia bagi para ksatria dari langkah ketujuh. Namun, apa yang Han Qian tidak tahu adalah bahwa energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen berada di tingkat 97. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Long Xingyu melakukan sesuatu yang dapat membahayakan putranya sendiri? Dia telah berpikir dengan hati-hati sebelum memasang segel pada cincin retribusi ini. Yang Wenzhao adalah seorang ksatria sejati dari langkah kelima, jadi secara alami jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan pedang suci. Namun, menjadi yang paling dekat dengan Long Hao Chen, dia menemukan pada saat yang sama dengan Han Qian dari platform bahwa ada sesuatu yang salah dengan Long Hao Chen saat ini. Apa yang dia lakukan? Yang Wenzhao terkejut, dan dia tidak berani mengabaikan ancaman ini, dia samar-samar merasakan krisis yang sedang dihadapinya. Penyerangan. Yang Wenzhao langsung pecah, dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Merasa situasinya semakin berbahaya, dia memutuskan tanpa ragu sedikit pun untuk berusaha sekuat tenaga. Langsung menggunakan semua kekuatannya, dia segera membuat keputusan ini. Dua pedang disilangkan. Di tengah serangannya, Yang Wenzhao secara bersamaan melambaikan kedua pedangnya, membentuk salib itu bisa dianggap sebagai keterampilan kombinatorial. Long Hao Chen sebelumnya mengandalkan pedang suci untuk menerobos pertahanan ksatria langkah kelima, Han Yu, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya menggunakan pedang suci ini sebagai fondasinya. Serangan berwarna putih susu yang dipenuhi dengan aura suci yang tak tertandingi muncul, langsung mengarah ke Long Hao Chen. Di mana ia lewat, bau harum ditransmisikan di udara. Dalam hal kekuatan, skill ini sudah mendekati langkah ke-6. Dan pada saat ini, cahaya berwarna merah keemasan yang luar biasa yang dipenuhi dengan kesedihan, keputusasaan, dan ketajaman dengan keras meletus dari tubuh Long Hao Chen. Lampu emas merah ini sebenarnya bukan campuran cahaya dan api sama sekali. Rasanya seolah-olah Long Hao Chen saat ini sendirian, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ksatria yang terisolasi. Dipenuhi dengan kepercayaan dirinya dan dengan semangat juang paling murni yang menembus darahnya, pancaran merah emas ini benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Menempatkan pedang apinya secara horizontal, dia menggunakan penghalang ilahi.
Cahaya merah keemasan yang tajam langsung berubah menjadi penghalang ilahi, sepertinya semacam mantel emas merah sepenuhnya menutupi tubuh Long Hao Chen. Kita harus tahu bahwa obstruksi ilahi sangat baik untuk menahan serangan fisik, dan sangat sulit baginya untuk sepenuhnya memblokir serangan yang terbuat dari energi, tetapi Long Hao Chen saat ini benar-benar melakukannya. Pancaran emas merah berkilauan lebih intens saat Long Hao Chen tiba-tiba mengambil serangan tanpa mundur selangkah pun. Itu hanya menyebabkan seteguk darah muncul di sudut bibirnya. Mengambil langkah maju, dia tampak seperti gumpalan cahaya terang yang sangat besar. Menyerang langsung ke arah Yang Wenzhao, pedang cahaya ditebang, saat pedang suci berwarna darah memenuhi atmosfer. Yang Wenzhao tidak menyangka serangan miliknya sendiri begitu mudah dipatahkan. Dan pada saat ini, dia mengenali keterampilan yang digunakan Long Hao Chen. Pengorbanan. Jadi dia bisa tiba-tiba menggunakan pengorbanan. Untuk berani menggunakan pengorbanan, mungkinkah dia tidak takut mati karena darahnya habis? Bagi para ksatria, keterampilan pengorbanan digunakan sebagai upaya terakhir, bagi seseorang untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi rekan-rekannya, untuk mengorbankan dirinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia ingin menggunakan keterampilan ini, seseorang harus cukup bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya, dan sebagai persyaratan, dia harus sepenuhnya memahami 10 aturan ksatria. Setelah menggunakannya, darah seseorang akan sepenuhnya menyatu dengan energi spiritualnya, membentuk satu entitas, dan sepenuhnya melewati kekuatan sebenarnya yang disediakan oleh tingkat kultivasinya. Tapi durasinya singkat, dan satu kesalahan bisa menyebabkan dia mati karena darahnya benar-benar mengering. Setidaknya, itu akan sangat menguras vitalitasnya. Dari sudut pandang Yang Wenzhao, ini tidak lebih dari sedikit persaingan, tetapi Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan menggunakan kemampuan seperti pengorbanan demi kemenangan. Mengapa dia melakukannya? Dia melakukannya untuk kehormatannya sebagai seorang ksatria. Pada saat Long Hao Chen merasa bahwa lawannya tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia menjadi benar-benar keras kepala, kehausannya akan kemenangan serta penghinaan yang dia rasakan dari tindakan ini mendorongnya untuk menggunakan kemampuan ini, meskipun dia tidak pernah benar-benar berhasil memahaminya. Yang Wenzhao juga menggunakan penghalang ilahi untuk memblokir pedang suci berwarna darah ini, tetapi terlempar 5 langkah ke belakang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pedang suci berwarna darah ini mengandung kemauan yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mempertimbangkan intensitas energi spiritualnya, bahkan setelah menggunakan pengorbanan, dia hanya paling banyak pada level yang sama dengannya. Namun, tekadnya yang mencengangkan membuat Yang Wenzhao merasa seolah-olah dia entah bagaimana lebih rendah. Pada saat ini, dari dada Long Hao Chen, cahaya putih muncul, dan segera setelah itu, cahaya merah serupa muncul di tubuh Yang Wenzhao. Keterampilan ksatria yang digunakan oleh kedua spesialisasi, kunci. Keterampilan langkah ke-6. Kompor spiritual suci. Dari peron, Han Qian berteriak keheranan. Dengan sekali pandang, dia melihat bahwa efek samping pengorbanan Long Hao Chen ditekan oleh kompor spiritual sucinya, saat dia meluncurkan skill penguncian. Sama seperti kekuatan penyimpanan itu adalah skill tambahan, tapi target penguncian adalah skill yang sangat praktis yang bisa dipelajari oleh semua ksatria yang mencapai level ksatria langkah ke-7. Jika lawan terkunci, semua serangan ksatria yang menggunakan kunci akan secara otomatis menargetkannya. Bahkan serangan pelindung dan kemampuan semacam ini yang membidik dalam garis lurus akan memiliki efek mengejar target. Kilau merah keemasan berkilauan yang mengelilingi Long Hao Chen naik ke udara saat dia menggunakan kunci. Melambaikan kedua pedangnya, dia berputar, mengarah langsung ke Yang Wenzhao. Itu adalah pedang suci, yang dikombinasikan dengan pedang berputar mengutuk dan di bawah pengaruh pengorbanan. Dengan tingkat kultivasi Long Hao Chen saat ini, pengorbanannya hanya bisa bertahan paling lama 10 detik. Akibatnya, dia tidak membuang waktu dan langsung menggunakan serangannya yang paling kuat. Teriakan naga terdengar, menghadapi pengorbanan, bagaimana mungkin Yang Wenzhao berani ceroboh. Dia sekali lagi menggunakan serangan naga. Bagaimanapun, dia telah memperhatikan bahwa skill pedang berputar berada pada titik terlemahnya ketika baru saja diluncurkan.
Seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan meningkat tanpa henti. Kecepatan serangan naga yang diluncurkan oleh Yang Wenzhou ini, yang baru saja mengikuti Divine Obstruction miliknya, tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Keterampilan yang sama dengan yang dia gunakan sebelumnya memiliki hasil yang sama sekali berbeda kali ini. Dalam sekejap, serangan naga, disertai dengan teriakan naga bertabrakan dengan skill pedang berputar itu hancur di tanah. Selanjutnya, skill pedang berputar mengejarnya segera setelah dia jatuh. Yang Wenzhou terkejut. Menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya jauh dari menyamainya, dia ditekan sampai batas yang tidak pernah dia duga. Long Hao Chen, di bawah pengaruh pengorbanan telah memasuki batas baru, menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga dan melepaskan semua potensinya. Sebenarnya, setelah dia menerima obat Lin Xin darinya sebagai hadiah, dia bisa mengandalkannya untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, melihat lawannya bahkan tidak memanggil tunggangannya, bagaimana Long Hao Chen bisa menerima untuk mengandalkan obat untuk melawannya? Di bawah tekanan kekuatan Yang Wenzhou yang sangat besar, pemahamannya tentang pengorbanan telah meledak. Pada saat ini, setelah 5 tahun melatih kemampuan yang digunakan oleh Ksatria Retribusi melonjak, dapat dikatakan bahwa pemahamannya berada pada puncaknya, dia bisa disebut hampir master lengkap dari semua kemampuan yang dia pelajari. Yang Wenzhou menghela nafas pada dirinya sendiri dan dari dadanya, tetesan cahaya biru melayang keluar. Masing-masing tetes ini diisi dengan kilap berkilau, sepertinya itu semacam batu harta karun berwarna biru. Dan tiba-tiba, itu bertabrakan dengan Long Hao Chen. Kompor spiritual. Dia yakin dengan kemampuannya untuk menahan serangan Long Hao Chen, tetapi jika dia langsung menerimanya, dia pasti akan terluka. Dan ambisi Yang Wenzhou tidak terbatas pada babak pertama ini, yang dia tuju adalah tempat pertama kompetisi ksatria ini, dan tempat pertama dari tahap akhir seleksi perburuan iblis. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terluka? Ledakan tanpa henti terdengar pada spiral berputar yang dibentuk oleh Long Hao Chen. Setiap titik kristal biru berkilau terbang keluar, bertabrakan dengan tubuhnya, dan menghasilkan ledakan hebat. Masing-masing ledakan ini mengurangi intensitas pancaran emas merah yang mengelilingi Long Hao Chen sedikit, bersama dengan kecepatan putarnya. Ketika Long Hao Chen mendekati Yang Wenzhou, pedang berputar spiral miliknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kedua orang itu mundur secara bersamaan, Yang Wenzhou mundur 3 langkah sambil mengeluarkan kabut emas di sekelilingnya, keluar dari dadanya, saat dia mengambil sedikit nafas. Dari jauh, Long Hao Chen berdiri, bersandar pada pedangnya. Warna merah di matanya mulai menghilang, dan hampir semua energi spiritualnya telah meleleh. Tapi seperti sebelumnya, dia berdiri tegak, menatap Yang Wenzhou, dengan wajah seperti kertas emas, dengan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Untuk memaksa saya menggunakan kompor spiritual bintang laut saya untuk menghentikan serangan Anda, rasa hormat saya. Tidak mudah untuk mengalahkanmu. Yang Wenzhou mengacungkan jempol pada Long Hao Chen, saya menantikan kapan Anda akan mendapatkan tunggangan, kita akan memiliki duel lain saat ini. Pertandingan sudah berakhir, Yang Wenzhou menang. Wasit dengan penuh semangat memanggil, dan segera mengikuti, dari podium, dari arah platform VIP, sejumlah kecil cahaya keputihan perak jatuh, menerangi tubuh Long Hao Chen. Penyembuhan keterampilan ksatria pelindung dari langkah ke-7. Tetesan cahaya mulia berwarna perak yang sangat kecil jatuh ke tubuh Long Hao Chen, memasukinya, memurnikan tubuh dan darahnya dan menyembuhkan luka-luka internalnya. Hao Chen. Pada saat yang sama wasit menyatakan pertandingan berakhir, sebuah mantel pelindung muncul dari sekitar stadion, itu milik Ye Hua, yang segera bergegas ke atas panggung, berdiri di sana dengan susah payah, di samping Long Hao Chen. Tetap saja, dia meludahkan seteguk darah. Terlepas dari efek penyembuhan, Long Hao Chen jatuh pingsan di dada Ye Hua. Namun, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa di dadanya, cahaya putih sedikit bergelombang. Dari sudut, Han Yu masih berdiri di sana, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Long Hao Chen akhirnya kalah melawan Yang Wenzhou, tetapi bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih penuh kehormatan.
Kompor spiritual. Mereka berdua tiba-tiba memiliki kompor spiritual. Detail kecil ini sudah cukup untuk membuat Han Yu bernapas dengan susah payah. Keterampilan apa yang digunakan Long Hao Chen ini? Garis bawah dia tahu tentang pengorbanan tetapi dia tidak tahu tentang keterampilan apa yang membuat Long Hao Chen tampaknya berputar ini. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika itu dia? Tanpa mengandalkan tunggangannya, bisakah dia menang melawan Long Hao Chen habis-habisan dan menggunakan mode pengorbanan? Han Yu tidak ingin memikirkannya lebih jauh, karena dia jelas tahu faktanya. Faktanya adalah dia kalah melawan Long Hao Chen dalam pertarungan yang adil. Dan ini tanpa menyebutkan poin penting, dia baru berusia 14 tahun, Seringkali, sifat seseorang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan putus asa saat melihat serangan seperti itu, tetapi Han Yu, yang memiliki sifat seseorang yang menjadi lebih berani ketika menghadapi kesulitan, malah menyadari sesuatu yang penting. Dia tiba-tiba menyadari rencana kakeknya. Itu benar, jika tahun ini, dia baru berusia 14 tahun, tetapi sudah bisa menandingi ksatria dari langkah kelima, apa batasnya mungkin? Dia sendiri 8 tahun lebih tua, jadi dia lebih tua dengan celah yang lebar. Betapa menantangnya mengejarnya. Demikian pula, ia memiliki potensi yang sangat tinggi. Sehubungan dengan pengalaman dan peningkatannya di masa depan, jelas bahwa tetap di sisinya tidak hanya akan memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis, tetapi juga akan memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi pilihan terbaik baginya. Rasa sakit dan kepahitan sebelumnya di matanya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan tatapan tegas penuh tekad. Dia menjaga tujuannya dengan kuat dalam pikirannya untuk tidak pernah melupakannya lagi. Keberadaan seorang super jenius seperti Long Hao Chen adalah sumber dorongan yang stabil baginya. Keir dengan tenang berdiri di jalan, dia ada di sana sejak pagi hari dan merasa bahwa sinar matahari yang menyinari dirinya menjadi semakin intens, saat dia menunjukkan wajah yang lembut. Berpikir tentang percakapannya dengan Long Hao Chen pada hari sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya untuk bertambah cepat. Sebagai seorang pembunuh, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tangannya ramping, kuat, telapak tangannya lebar, dan setiap kali dia memegangnya, rasanya baginya seolah-olah telapak tangannya akan berteriak, memohon pengampunan. Dia menyukai perasaan dilindungi ini. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia tidak pernah bisa melupakan waktu itu ketika mereka bertemu, dahulu kala. Pada saat itu, Long Hao Chen baru berusia 9 tahun, tetapi dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk melindunginya. Selama acara, dia sangat sedikit, tetapi keberanian dan kebaikannya melampaui batas. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, bukan Long Hao Chen, apakah mereka akan melindunginya seperti yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk menawarinya cincin, lupakan aku tidak, yang sangat penting baginya, karena pada saat itu, Keir kecil mempercayai intuisinya. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang menemui Long Hao Chen sekali lagi, tetapi dia kebetulan mengenali cincin yang dia tawarkan kepadanya, penuh resolusi, jangan lupakan aku. Dia tidak tahu apakah dia ingin merahasiakan ini untuk dirinya sendiri atau ingin dia menemukannya sendiri. Sejak masa kecilnya, dia menjalani hidupnya di dunia yang sedingin es. Baginya, kehangatan adalah perasaan bermusuhan, dan juga perasaan bahwa hanya Long Hao Chen yang berhasil membuatnya merasa dipimpin oleh tangannya setiap hari. Berjalan di jalan yang pendek adalah periode paling bahagia dalam hidup Keir. Dia menantikan momen ini bahkan lebih dari dia. Dibandingkan dengan kebahagiaan ini, bahkan sesuatu seperti seleksi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Berpikir tentang seleksi perburuan iblis, Keir tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum dari balik kerudungnya. Dia berkata bahwa dia akan memegang tanganku selamanya, dan melindungiku. Selama tahap akhir kompetisi, saya akan meminjamkannya. Untuk orang buta biasa, kehilangan penglihatannya tidak diragukan lagi menyakitkan,
Tetapi dunia batin orang buta jauh lebih kaya daripada dunia orang biasa, sejauh kekuatan imajinasi mereka tidak mungkin dibandingkan. Dengan tenang mengenang setiap detail kecil dari cerita mereka, Keir basah kuyup dalam kebahagiaan sambil menunggunya. Beberapa saat kemudian, dia sekali lagi akan membiarkan dia meraih tangannya dan membawanya ke jalan yang dipenuhi dengan kehangatan dan kenyamanan ini. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dia dengan tenang menunggu, masih berdiri di tempat yang sama. Menghadapi panasnya matahari, itu berangsur-angsur menjadi hangatnya sore hari. Dia tidak sedikit pun resah, dan hanya menunggu dengan tenang. Dia belum datang, dia masih belum datang. Seperti panas matahari menghilang, semburan angin dingin menyapu wajahnya, dan Keir tiba-tiba merasakan menggigil. Berapa lama? Ini adalah angin dingin yang seharusnya hanya diproduksi di malam hari. Setelah tinggal di kota suci begitu lama, ini adalah sesuatu yang benar-benar dia yakini. Dia tidak datang. Mengapa dia tidak datang? Mungkinkah dia sudah menyesal? Garis bawah air mata samar yang tulus dan menyakitkan secara bertahap mengalir dari mata Keir, akan membanjiri sekitarnya. Dia akan datang, dia pasti akan datang. Keir menggenggam tongkat bambunya, secara bertahap semakin erat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa buku-buku jarinya sudah memutih. Senja matahari terbenam berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan malam memenuhi pemandangan seluruh kota suci, menurunkan suhu lebih jauh, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan dinginnya hati Keir. Gadis mungil ini tampak seperti dia merasa sangat kesepian, dan diam, sepertinya bayangannya benar-benar menutupi dirinya. Kenapa? Kenapa kamu tidak datang? Tetesan air mata mengikuti dari wajah Keir, diam-diam meluncur, dia tidak mau datang, sudah terlalu malam. Semayannya berbalik, Keir berbalik, menuju hotelnya, saat dia mulai berjalan goyah untuk kembali. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, dan dia membuka lebar matanya. Dia bertanding hari ini. Mungkinkah karena sesuatu terjadi padanya sehingga dia tidak bisa datang? Setelah memikirkan hal ini, Keir tiba-tiba menjadi cemas dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia lebih suka kembali pada janji kemarin daripada mengalami kecelakaan apapun yang terjadi padanya. Dia pasti celaka pada saat berikutnya. Keir benar-benar yakin tentang anggapan ini. Memikirkan kembali tentang apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dia langsung merasa malu. Untuk membuat dugaan bodoh seperti itu, dia benar-benar memalukan. Mempertimbangkan sifatnya, hal pertama yang seharusnya muncul di benaknya bukanlah apakah dia bisa kembali pada janjinya, bahkan jika dia benar-benar kembali pada janjinya, apakah itu benar-benar lebih buruk daripada jika sesuatu terjadi padanya. Tidak, jelas tidak. Tongkat bambu menghantam tanah berturut-turut saat langkahnya yang goyah menghilang. Dalam kecepatan yang mencengangkan, dia menghilang di tengah malam yang tak terbatas. Setengah jam kemudian, Keir dengan tenang duduk di kursi, di kamarnya, tangannya masih menggenggam tongkatnya. Tapi dinginnya tubuhnya memenuhi seluruh ruangan, memutarnya setidaknya 10 derajat lebih dingin dari bagian luar gedung. 3 meter jauhnya, di depannya, seorang pria berpakaian hitam lapis baja lengkap berkata dengan suara rendah, seperti yang saya katakan. Long Hao Chen telah disembuhkan oleh skill penyembuhan dari pembangkit tenaga listrik kuil, jadi hidupnya tidak boleh dirugikan, tetapi vitalitasnya kemungkinan besar akan habis. Apakah dia dapat berpartisipasi dalam tahap kompetisi selanjutnya atau tidak masih belum diketahui. Anda dapat mundur. Suara sedingin Keir sepertinya benar-benar membekukan udara. Ya, bawahan ini mengambil cuti. Pria berpakaian hitam itu meninggalkan ruangan dengan langkah besar, dan setelah dia pergi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri telah dibekukan oleh niat membunuh yang dilepaskan oleh Keir.